Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nelly Oktavia Hefrita dari SMP Negeri 21 Sijunjung. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Kasminar Limbong, pengajar praktek Ibu Vigo Selvi. Berikut video berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 21 Sijunjung bersama guru-guru di SMP Negeri 21 Sijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita bisa berkumpul di ruangan kita yang sederhana ini dalam rangka berdiskusi bersama, berbagi, berkolaborasi dalam pemahaman penerapan budaya positif. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, para guru hebat semuanya, terima kasih atas kesempatan waktu Bapak Ibu untuk hadir di sini. Kita bersama-sama belajar bersama, berkolaborasi tentang bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu, ini merupakan aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung. Sesuai dengan judul yang di depan, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Next. Bapak Ibu, bersama kita bisa belajar dan berkolaborasi demi terwujudnya disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Mari Bapak Ibu bersama kita wujudkan jiwa profil pelajar Pancasila siswa SMP Negeri 21 Sijunjung. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama itu tentang budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Bagaimana sih yang disiplin positif itu? Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol dari restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, inilah yang cita-cita kita nantinya ke depan, itu terlaksananya segitiga restitusi di sekolah kita. Kita akan kupas ini satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama kita mulai dulu dari perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, menurut Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991, dia mengatakan jika kita ingin membuat sebuah kemajuan, baik itu perlahan sedikit-sedikit, maka yang perlu kita ubah itu sikap dan perilaku kita. Kemudian, tapi bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka yang perlu kita ubah itu kerangka acuan kita. Maka ubahlah bagaimana caranya kita nanti melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Maka dari hal ini, proses yang sudah ada selama ini dalam pembelajaran kita merasa perlu itu ada sedikit perubahan. Mengapa? Yang semula kita berada pada stimulus respon, kita berada di sana. Apa aja poinnya di sana? Pada stimulus respon ini itu kita melihat murid itu memiliki kebutuhan sama semuanya. Apa-apa kita samakan semuanya tanpa kita melihat minat bakat yang dimiliki oleh murid kita. Maka kita rubah paradigma belajar itu ke teori kontrol, di mana kebutuhan setiap murid kita itu berbeda.
Mereka dalam proses belajar itu berbeda, gaya belajarnya sudah berbeda, minat bakat mereka sudah berbeda, jadi tidak bisa kita pukul rata aja semuanya dalam menyajikan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pada proses stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Jadi seolah-olah murid kita itu melihat pembelajaran yang sama, padahal itu mereka tidak inginkan yang seperti itu. Mereka tidak mampu untuk ke sana. Maka pada teori kontrol kita melihat bahwa setiap orang itu akan memiliki gambaran yang berbeda. Intinya Bapak Ibu, murid-murid kita di dalam menangkap pembelajaran, di dalam menerima pembelajaran itu cara mereka berbeda-beda. Jadi ada perubahan paradigma dari yang biasanya stimulus respon kita ke teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada teori stimulus respon. Kita menganggap siswa kita harus sama. Apa yang di pikiran kita itu yang harus tersampaikan kepada murid kita. Tidak Bapak Ibu. Kita melihat orang lain itu memiliki visinya sendiri tentang dunia. Jadi murid-murid kita itu dia memiliki pandangan yang berbeda tentang materi yang kita bawakan. Jadi kita mengarahkan ke sana. Nah, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasannya tugas kita seorang guru itu bukan lagi mengajar ya, tapi mendidik, menuntun murid kita sesuai dengan kodrat yang sudah ada pada mereka. Jadi siswa kita ini sudah punya bakat sendiri-sendiri, kita tinggal menuntunnya, mengarahkan aja mereka maunya kemana. Jadi supaya mereka tidak tersesat, maka tugas kita guru itu menuntunnya. Jadi kita tidak lagi menuntut mereka, tapi menuntun mereka. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat itu sebagai suatu kesalahan. Kita rubah paradigma itu Bapak Ibu. Untuk bisa kita berubah, itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak kita yang kita nilai itu nakal, yang kita nilai tukang ribut, yang kita nilai itu usil, mereka semuanya itu memiliki tujuannya Bapak Ibu. Jadi itu yang perubahan peralihan paradigma itu dari stimulus respon kepada teori kontrol. Next. Nah, yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini itu merupakan unsur pertama untuk bisa terwujudnya budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan bagaimana murid-murid kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada profil pelajar Pancasila? Ada 6. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Tetapi ingat Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu harus timbul dari dalam diri murid kita, bukan dari kita yang mendorongnya. Kalau kita yang mendorong itu namanya motivasi ekstrinsik. Tapi ini untuk bisa berubah, murid-murid kita harus memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Mereka sadar sendiri. Profil pelajar Pancasila itu timbul sendiri dari dalam diri siswa kita. Next. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Kita melihat tadi untuk menimbulkan disiplin positif itu tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang kita merubahnya secara begitu saja, tapi secara berangsur-angsur. Bapak Ibu harus tahu dulu bahwasanya manusia itu berperilaku itu ada 3 motivasi mendorongnya. Yang pertama, mereka berbuat itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman.
Terkadang ada murid kita berperilaku biasanya itu berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu karena mereka takut. Mereka takut akan dihukum. Nah, pada posisi ini, pertanyaan yang akan timbul itu, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi seolah ada rasa ketakutan di dalam diri murid. Mereka mengerjakannya istilahnya tidak ikhlas. Karena mereka takut dihukum, mereka tidak nyaman dalam posisi itu. Nah, itu motivasi yang pertama. Ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal, karena mereka takut datangnya dari luar. Mereka takut dihukum, makanya mereka pura-pura berbuat baik, karena mereka takut dihukum. Pura-pura disiplin, karena mereka takut dihukum. Tapi setelah kita menghindar dari mereka, ketika mereka tidak lagi bersama kita, mereka tidak lagi disiplin. Nah, itu motivasi eksternal yang pertama. Yang kedua itu manusia itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada sesuatu yang diharapkannya. Jadi ketika mau berbuat itu, apa yang ada dalam dirinya, pertanyaan yang timbul, kira-kira nanti apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Jadi murid kita, dia mau belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus, karena ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Pura-pura guru jalan, mendekat, bersalaman, kadang-kadang bukan keinginan dari dalam, karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu juga masih merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Ada tujuan keinginan yang dia inginkan. Nah, yang ketiga, manusia berperilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang diharapkan nanti timbul pada murid kita apabila kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi, murid-murid kita itu kalau ingin melakukan sesuatu yang ada dalam pikiran mereka itu akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini. Jadi bukan lagi karena takut dihukum, bukan lagi karena iming-iming penghargaan, bukan. Tapi memang timbul dari dalam dirinya. Kalau saya melakukan ini, saya bisa ini nantinya. Nah, ini yang akan kita coba untuk timbulkan dari dalam diri murid kita. Next. Nah, Bapak Ibu, di dalam menerapkan disiplin positif itu ada 3 yang harus kita ketahui. Ini dia seolah dekat, tapi ini berbeda sekali. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman dari yang ketiga ini Bapak Ibu, hukuman itu merupakan bentuk identitas gagal. Kenapa? Nanti kita lihat tabelnya. Sementara konsekuensi dan restitusi itu sudah menggambarkan bagaimana yang disiplin. Itu sudah merupakan identitas sukses Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini hukuman. Hukuman itu bagi murid kita itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ya, dia berbuat salah, menerima hukuman itu menyakitkan. Tapi ketika kita menerapkan konsekuensi, ini harus terjadi. Kalau kamu sudah berbuat salah, konsekuensinya apa? Berarti harus. Tapi ketika kita restitusi, ini merupakan pilihan bagi anak kita. Kamu sudah berbuat salah. Terus menurut kamu ke depannya bagaimana? Nah, jadi ada yang timbul itu dari dalam dirinya, bukan paksaan, bukan hukuman dari kita. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Ya, kalau konsekuensi juga begitu. Kalau konsekuensi, murid itu merasa terpaksa Bapak Ibu menjalankan konsekuensinya. Tapi ketika kita melakukan restitusi, itu murid-murid seolah-olah mendapatkan penguatan. Walaupun mereka sudah berbuat salah, tapi mereka mendapatkan penguatan, akhirnya timbul kesadaran Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Murid itu kalau pada hukuman mereka itu merasa tersakiti, ya. Tapi kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman karena mereka harus melakukan ini. Tapi kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan, murid mendapatkan penguatan di sana. Nah, Bapak Ibu,
Nah, ini untuk hukuman anak itu biasanya peraturannya ini, kamu harus begini, kalau tidak begini kamu seperti ini. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, kamu sudah tahu aturannya apa? Nah, jadi seolah anak itu diikat terpaksa dengan aturan, tapi pada restitusi yang kita tanyakan bukan aturan, tapi keyakinan. Apa yang kamu yakini? Keyakinan apa yang kamu tahu? Jadi anak-anak itu kalau dengan restitusi itu seolah mereka nyaman nantinya. Walaupun mereka berbuat salah, tapi mereka tidak terpojok. Karena mengapa Bapak Ibu, selama ini kita menerapkan, ya kita tidak pungkiri juga, selama ini kita melakukan hukuman. Apakah itu berefek jerah pada anak? Tidak. Malah itu akan, bahkan ada anak yang dendam jadinya Bapak Ibu. Ketika kita berikan hukuman di masa SMP, besok sudah tamat mereka kuliah, mereka masih ingat hukuman yang dikasihkan oleh gurunya ketika di SMP. Kadang itu menimbulkan rasa dendam, benci dia sama gurunya. Sehingga untuk kedepannya jiwa sang anak itu tidak terbentuk dengan baik. Yang dia ingat itu hanya hukuman, dan itu akan berlanjut terus. Nah, tapi ketika kita melakukan restitusi, ya, anak itu akan memiliki rasa bertanggung jawab, akan timbul dengan sendirinya, akan sadar dengan sendirinya bagaimana bahwa saya ini melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya ini saya harusnya begini, besok saya akan seperti ini. Itu kalau restitusi kalau kita lakukan kepada anak Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi itu menurut Bosen itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang restitusi Bapak Ibu. Jadi mereka walaupun melakukan kesalahan, tapi kita perbaiki kesalahannya itu sehingga ketika mereka kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya, mereka tidak malu. Terkadang Bapak Ibu, ketika anak kita panggil ke kantor, kemudian kita berikan hukuman, apalagi di depan teman-teman yang hukuman itu kita berikan, itu Bapak Ibu, itu merupakan suatu beban mental besar bagi anak kita ketika mereka kembali berkumpul bersama teman-temannya. Walaupun mereka tidak menyatakan, saya malu Pak, tidak, tapi sebenarnya itu ada tersirat di dalam hati mereka Bapak Ibu. Ya, apalagi kita melakukan hukumannya itu di depan umum, di depan guru-guru yang lain, di depan murid-murid yang lain. Jadi bagusnya Bapak Ibu, ketika kita ingin merestitusi seorang anak, jangan di depan umum, jangan di depan orang banyak. Panggil dia, ruang BK kita ada, panggil ke ruang BK, kita lakukan di sana, kita tanya di sana. Nah, kemudian menurut Chelson Gosen, restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ketika mereka melanggar aturan adalah masalah bagi murid kita. Nah, bagaimana mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan itu dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan, kita berikan dia hukuman untuk kedepannya ketika orang lain juga berbuat salah, maka mereka juga akan melakukan seperti yang kita lakukan. Nanti mereka juga akan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Tapi ketika kita mencoba mencarikan solusinya lewat restitusi, di sana kita mengembangkan nalar pikir, nalar kritis dari anak kita Bapak Ibu. Ini juga bisa kita terapkan di rumah kepada anak-anak kita di rumah. Jadi ketika mereka berbuat suatu kesalahan, jangan langsung dicap, dihukum mereka salah. Cari dulu solusinya bagaimana.
Tanya dulu, mengapa mereka melakukan itu? Karena tadi berdasarkan teori kontrol, setiap anak itu berperilaku itu ada tujuannya. Contoh, anak kita di sekolah manggalete bahasa Minangnya ya, usil sama teman. Tujuannya mungkin mereka ingin diperhatikan. Di kelas dia suka ribut, mungkin dia ingin mencari perhatian kita yang kita lupa untuk memperhatikan mereka karena asik dengan anak yang fokus pada kita. Sehingga anak yang tidak fokus kita abaikan. Jadi mereka ribut itu sebenarnya mencari perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung kita marah, langsung kita menghukumnya, kamu ribut, silakan lari 2 kali lapangan bola. Itu sebenarnya mereka ingin perhatian kita, tapi yang didapatkan malah sebaliknya. Nah, itu yang akan jadi dendam yang luar biasa di dalam diri anak kita, Bapak Ibu. Next. Untuk bisa kita melakukan restitusi, Bapak Ibu, untuk bisa kita melakukan restitusi, ini yang harus kita buat pertama kali. Di awal pembelajaran, seharusnya misalnya nih di awal semester. Di awal semester wali kelas kan masuk itu ke dalam kelas. Nah, sambil berkenalan dengan murid-muridnya, wali kelas membuat keyakinan kelas bersama murid-murid di dalam kelas. Apa itu keyakinan kelas? Lanjut. Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan yang dibuat? Lihat, ini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Pastinya untuk keselamatan kita di jalan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya untuk menjaga kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, keselamatan, kesehatan itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Bukan peraturan ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tadi berpikir harus memakai helm, itu aturan. Sehingga kalau tidak ada polisi, kita tidak pakai helm. Karena aturannya ketika ada polisi saja. Kemudian pakai masker, cuci tangan kalau ada tim kesehatan, ada razia. Kalau tidak razia kita tidak pakai, itu aturan. Tapi keselamatan dan kesehatan yang kita inginkan, itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Nah, itu yang kita bawakan ke dalam kelas Bapak Ibu. Jadi bukan peraturan yang kita buat bersama siswa supaya kelasnya menjadi aman, PBM berjalan lancar, tapi keyakinan yang kita buat. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu akan membuat seseorang lebih termotivasi. Motivasinya itu timbul dari dalam. Namanya aja keyakinan. Berarti mereka yakin untuk melakukan itu. Kalau aturan itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Karena mereka takut, yang pertama tadi, motivasi tadi, mereka takut dihukum. Tapi kalau keyakinan itu motivasinya dari dalam. Nah, seseorang itu dia akan lebih bersemangat, Bapak Ibu, begitu juga murid-murid kita di kelas. Apabila keyakinan yang kita buat, mereka itu akan bersemangat mengikuti apapun kegiatan di dalam kelas itu. Bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan itu, Bapak Ibu? Keyakinan itu dia bersifat lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia lebih rinci. Nanti Neri akan lihatkan beberapa contoh keyakinan, dan itu Neri harapkan Bapak Ibu wali kelas setelah ini bisa membuat keyakinan terlebih dahulu di dalam kelasnya. Itu di 72 itu sudah, 91 juga sudah ada, tapi itu masih berupa peraturan-peraturan. Peraturan itulah nanti yang kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Peraturan kata-katanya lebih banyak yang negatif. Kalau keyakinan itu merubahnya menjadi positif. Maksudnya begini, kalau peraturan baju tidak boleh keluar, kan begitu. Selama di dalam kelas murid tidak boleh bajunya keluar. Tidak boleh itu kan kata-kata negatif. Nah, kita rubah. Selama di dalam kelas, murid berpakaian rapi dan sopan. Nah, jadi itu menjadi sebuah keyakinan.
Jadi mereka tahu, oh berarti kalau di dalam kelas ini harus rapi, harus sopan. Itu memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah kita melakukan itu, tapi jika kita berniat di dalam hati, insya Allah itu akan bisa kita jalankan secara bertahap, berangsur-angsur dulu. Bagaimana supaya keyakinan ini bisa jalan nantinya? Itu tadi, kita hilangkan yang namanya hukuman, kita ganti dengan restitusi. Jadi menghadapi anak itu jangan lagi ketika anak berbuat salah, jangan kita menerapkan yang hukuman atau konsekuensi, tapi kita lebih menerapkan kepada restitusi. Ya, kelihatannya ngomongnya memang mudah ya Bapak Ibu, memang mudah, tapi pelaksanaan di lapangan itu dari sadari juga itu sangat sulit. Anak-anak kita belum terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Nanti kita akan lihat seperti apa sih pertanyaan dalam melakukan restitusi. Itu yang dikenal nanti dengan segitiga restitusi itu terakhir. Kemudian keyakinan kelas itu dia berupa pernyataan-pernyataan yang universal, sifatnya umum. Ya. Misalnya tidak boleh, misalnya di dalam kelas siswa tidak boleh berbicara kasar, siswa tidak boleh saling usil, kan seperti itu ya, itu aturan. Nah itu kita rubah menjadi keyakinan siswa di dalam kelas saling menghormati dan menghargai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata-kata negatif, karena Bapak Ibu kata-kata negatif itu mengundang aura yang tidak baik. Kalau sudah ada kata-kata tidak boleh, anak-anak sudah ketakutan ini. Karena yang ada di dalam pikiran mereka kalau tidak boleh, imbasnya adalah hukuman. Nah iya. Jadi mereka tidak tahu kalau ini sebenarnya kita menginginkan mereka bersikap saling menghormati dan saling menghargai. Jadi menghilangkan kata-kata negatif. Nah ini dia, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup sedikit aja, tapi itu dijalankan. Nggak usah kita buat sampai 10 keyakinan kelas, jangan. Ya, cukup 3 atau 5 aja keyakinan kelas. Anak-anak kita ingat apa saja keyakinan kelasnya, udah. Ya, seperti contohnya di 72, ya, saya sudah membuat keyakinan kelas bersama mereka, berpakaian rapi dan sopan, saling menghargai dan menghormati. Nah, ketika mau masuk ingat keyakinan kelas, oh ingat keyakinan kelas. Nah, itu mereka. Walaupun sebenarnya mereka tuh bercanda, berceletuk, melihat saya mau masuk ke dalam kelas, mereka keyakinan kelas. Tapi biarkan aja dulu, biarkan aja. Nanti mereka akan terbiasa. Iya, itu boleh Bapak Ibu lihat, itu di 72 sudah ada. Tapi tidak harus seperti itu, boleh Bapak Ibu kreasikan, Bapak Ibu wali kelas yang lain, boleh kreasikan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, kalau di 91 Nelly lihat itu dia print out, tempelnya boleh. Tapi di sana masih berupa peraturan-peraturan. Nah, nanti peraturan itu yang dirubah menjadi keyakinan. Kalau peraturan tuh masih ada kata tidak boleh, tidak, jangan. Jadi yang itu tuh dirubah menjadi yang positifnya. Jadi itu. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jangan kita membuat keyakinan kelas yang rasanya tidak akan terjalankan oleh murid kita, termasuk kita sendiri. Keyakinan, nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat itu oleh murid, ya, murid yang membuat. Jadi kita bersama-sama di sana juga menjalankan. Kalau di sana ada berpakaian rapi dan sopan, berarti kita guru pendidik juga harus berpakaian rapi dan sopan juga. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, curah pendapat. Jadi pertama Bapak Ibu kita sampaikan seperti ini, kemarin di 72 seperti itu yang dibuat. Ananda sekarang sebelum belajar kita buat, karena kita belum punya keyakinan kelas, harusnya keyakinan kelas ini di awal semester kita buat. Ya, nah sekarang kita buat keyakinan kelas. Menurut Ananda apa yang harus kita lakukan, kita perbuat di kelas ini supaya PBM kita lancar? Nah, dia sampaikan Bapak Ibu, curah pendapat. Tidak boleh ribut, oke, kita tampung. Pakaian tidak boleh keluar, oke, kita tampung dulu. Biarkan aja mereka berpendapat dulu. Ternyata yang mereka keluarkan itu Bapak Ibu aturan-aturan yang mereka keluarkan. Karena selama ini kita tidak membiasakan
dengan keyakinan ini. Nah, setelah terkumpul semuanya Bapak Ibu, barulah kita rembukan dengan murid kita. Nah, kata kamu tadi tidak boleh ribut. Kemudian baju tidak boleh keluar, harus berpakai sepatu, tidak boleh berkata kasar. Nah, sekarang kita rubah yuk, ini menjadi sebuah keyakinan. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu. Nah, setelah dibuat, setelah mereka tahu apa keyakinan, mereka tulis di kertas. Ini keyakinan-keyakinan, suruh mereka tempel di tempat yang sudah kita sediakan. Jadi mereka secara tidak langsung keyakinan itu mereka yang buat, bukan dari kita. Nah, kita tekankan di sana Ananda. Kalau Ananda sudah punya keyakinan ini, berarti kalau Ananda yakin, yuk kita jalankan bersama-sama keyakinan kita. Ini sudah keyakinan kelas, ini sudah keyakinan kelas 72. Memang sekali lagi Bapak Ibu Nelly tekankan, ini tidak gampang, tidak mudah. Tapi walaupun nanti Bapak Ibu akan mengalami kendala-kendala, rintangan-rintangan, tapi terus saja berjalan. Lanjutkan terus, nanti lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Awalnya mungkin kita melihatnya ini seolah nambah lagi rukun iman, satu lagi keyakinan, nambah lagi kepercayaan kita. Akan ada celutukan seperti itu Bapak Ibu, tapi udah ya, kita jalan, tapi seiring nanti terasa ada manfaatnya, itu akan berubah. Memang tidak akan mudah merubah 100 step yang biasanya kita menerapkan hukuman, sekarang kita restitusi 100% akan langsung setelah ini berubah di SMP 21, mustahil tidak. Ya, tapi berangsur-angsur kita mulai. Kita panggil anak kita itu dulu. Kemudian keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dia tidak bersifat menetap. Ya, satu dibuat untuk 1 tahun, satu dibuat untuk 5 tahun. Besok lain lagi anaknya keyakinan kelasnya itu aja karena itu sudah terpampang di depan. Tidak Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini itu bisa untuk ditinjau kembali. Setelah misalnya udah dibuat 3 ini keyakinan kelas, ternyata di saat berjalan, Bu, tambah keyakinan kelas kita 1 lagi ini Bu, boleh. Jadi berangsur-angsur. Jadi keyakinan kelas itu bisa di review kembali. Next. Nah ini di 72 kemarin dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu curah pendapat. Di situ diminta pendapat dari masing-masing siswa apa yang mereka inginkan di dalam kelas ini. Maunya seperti apa mereka? Ditanya kepada mereka Bapak Ibu. Kemudian setelah itu dibicarakan bersama, setelah dibicarakan, dibuat, mereka menempelkan ke tempat yang sudah disediakan. Di sana ada 6 keyakinan kelas dari 72 yang terbentuk. Tapi dari 6 ini Bapak Ibu ada 2 itu yang pada dasarnya, pada intinya itu tujuannya sama. Ya, jadi kalau itu diperkirakan hanya ada 5 keyakinan di 72 itu. Tapi biarkan aja karena menurut mereka itu beda katanya, ya udah. Ya. Di sini Bapak Ibu. Nah, dari proses inilah kita membiasakan murid kita, mereka bisa dengan dari membuat keyakinan kelasnya aja, kita sudah banyak memberikan pelajaran kepada murid kita. Yang pertama, mereka berani mengeluarkan pendapat. Ini keyakinan kelas bukan dari Nelly Bapak Ibu, bukan dari saya, itu dari murid semua. Itu pendapat mereka semua, cuma tugas kita merubah, mungkin mereka membuat seperti aturan. Nah, kita diskusikan, kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Itu ada suatu perubahan, walaupun hanya sedikit, perubahan yang dirasakan di dalam kelas. Dirasakan. Ya. Pertama, pas mau masuk ini, Ibu Nelly keyakinan kelas, baju, oi. Ya udah, seharusnya kalau udah punya keyakinan kelas dimanapun mereka di sekolah ini baju tetap di dalam, tapi biar aja dulu. Kita berangsur. Udah itu udah ada perubahan sedikit. Jadi selama belajar IPA itu baju mereka masuk ke dalam. Karena mereka yang buat keyakinan kelas berpakaian rapi dan sopan. Mereka yang buat. Mana yang tidak pakai sepatu tadi udah pasang-pasang buru-buru pasang sepatu. Udah ada sedikit perubahan. Kita terima Bapak Ibu. Nah itu. Nah kemudian next.
Bapak Ibu, manusia itu anak kita itu melakukan pelanggaran-pelanggaran Bapak Ibu, itu didasarkan atas kebutuhan dasar dari manusia. Jadi anak kita ini sebenarnya ada memiliki kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, ada kebutuhan haus akan kasih sayang, dan kebutuhan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nanti kita lihat satu persatu. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk kita paham tentang kebutuhan dasar manusia ini ada sebuah kasus. Nanti kita lihat reviewnya. Kalau kasusnya seperti ini, nanti kebutuhan apa yang mereka penuhi. Nanti bacakan kasusnya, tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu diminum apa yang tersedia, dicicipi snacknya boleh. Ya, Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A di SD. Pelita Hati nama SD-nya. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang pada Ibu Ambar ini dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi istilahnya kalau bagi kita ini tukang usil, bahasa Minangnya tukang gaduh Doni itu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan yang keduanya, menurut Anda, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal itu? Karena ingat Bapak Ibu, anak berperilaku itu ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuannya, tapi tidak terungkap. Next. Nah, kita lihat kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa saja kebutuhan bertahan hidup itu? Itu bersifat fisiologis, bersifat biologis, dan bersifat psikologi. Ya, kebutuhan misalnya akan kesehatan, rumah, makan, proses reproduksi, itu kebutuhan hidup, serta kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dari kasus Ibu Ambar dan Doni tadi, dalam kasus Doni, apabila tadi kan apa sih tujuan Doni melakukan itu? Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, amak dan bungkuannya nasi di rumah, mantaru parit lapar, orang gak makan siang. Jadi yang Doni berperilaku seperti itu, merebut paksa punya temannya karena kata Doni dia lapar, sementara dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Jadi itu karena untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan dasar diterima ini, itu dia ingin disukai, dia ingin diterima oleh lingkungannya Bapak Ibu. Ya, mereka itu akrab, biasanya anak-anak seperti ini akrab dengan orang tua. Ada anak-anak kita yang seperti ini, ada Bapak Ibu. Dia akrab dengan orang tua, dia akrab dengan guru, karena dia harus ingin kasih sayang. Dia ingin dia itu diterima di kelompok ini. Ya, kadang bisa dikatakan dia cari perhatian lah, gitu. Ya, curi-curi perhatian gitu, karena dia ingin diterima gitu kan. Nah, dalam kasus Doni tadi, apabila Doni menjawab alasan dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kalau dia berebut bekal, nanti kan temannya memperhatikan dia itu. Nah, bukan. Jadi ketika teman melaporkan tindakannya pada guru, guru memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya nanti pasti akan berubah, pasti akan lebih memperhatikan dia lagi. Nah itu karena dia ingin dikasih sayang. Jadi dia lakukan seperti ini. Nah biasa mungkin orang tuanya acuh tak acuh aja, mau pergi sekolah berangkatlah, mau bawa bekal mau bawa enggak, mau makan enggak gitu kan. Nah ternyata anak ini dia punya cara sendiri bagaimana untuk menarik perhatian orang tua saya ya.
bagaimana orang tua saya untuk lebih memperhatikan saya mau berangkat sekolah ya. Nah, dia ambil paksa bekal teman. Jadi karena nanti kalau diambil punya teman secara paksa, teman pasti lapor guru. Guru nanti pasti lapor orang tua nanti akan berubah di rumah. Nah, jadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika anak kita berbuat salah, melakukan suatu kejahilan, jangan kita langsung menjudge-nya dengan sesuatu yang keras pula. Dengan hukuman jangan. Jangan dengan kekerasan. Karena mereka pasti ada tujuan tertentu yang ingin mereka sampaikan. Tapi kita tidak menyadarinya selama ini Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan setelah ini kita bisa memperbaiki, bisa merubah paradigma belajar kita. Kemudian next, kebutuhan yang berikutnya itu penguasaan. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak seperti ini Bapak Ibu biasanya anak-anak yang punya cita-cita ingin jadi pemimpin. Tapi Bapak Ibu ketika sesuatu yang mereka lakukan itu tidak berhasil, itu kekecewaan pada anak itu tuh sangat tinggi Bapak Ibu. Ya. Kalau anak yang memiliki kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya ini ada Bapak Ibu anak-anak. Kalau tanpa kita sendiri pasti ada anak kita yang seperti itu, ada. Nah, ini dalam kasus Doni tadi Bapak Ibu itu dia merasa hebat. Jadi kalau dia merampas bekal teman kan temannya jadi takut sama dia. Wih, yuk, orang bangga tuh mah. Dia orang kuat tuh, nggak usah dilawan. Jadi seperti itu. Jadi Doni itu memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Next. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini dia menginginkan pilihan. Dia mencoba-coba hal-hal baru. Ya, kalau saya laku berbuat ini kira-kira apa yang terjadi nanti ya. Nah itu, dia bebas. Nah kalau di kasus Doni tadi, ya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas, dia merasa bosan dengan bekal yang dia bawa dari rumah. Nah kan ada-ada aja ini Bapak Ibu ya. Ini pasti juga kita temui nanti ini. Dia bosan katanya bekal dari ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, Doni itu berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, selama ini makanan yang dibawakan nasi goreng terus. Ya, roti terus ya. Goreng ubi terus ya. Jadi bosan. Dia ingin bebas. Dia ingin mencoba hal yang lain. Nah, makanya anak bersikap seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Itu yang dinamakan dengan restitusi. Lanjut. Nah, yang berikutnya itu kebutuhan akan kesenangan. Ya, biasanya kalau anak-anak seperti ini, Bapak Ibu, dia itu senang melakukan berbuat seperti ini karena dia senang, dia suka. Nah, mungkin itu yang dikatakan anak usil itu ya, dia senang seperti itu. Nah, dalam kasus Doni, apabila Doni ditanya, Doni menjawab dia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, maka menurut Doni teman-temannya itu lucu katanya. Jadi kan kata Doni kalau dia ambil bekal temannya, nanti temannya kan merengut, nanti temannya nangis. Nah, dia senang melihat temannya seperti itu. Nah, jadi kebutuhan yang sedang diusahakan oleh Doni itu kebutuhan akan kesenangan. Next. Ya Bapak Ibu, nah itu dia tadi kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, hal ini Bapak Ibu itu akan sering kita temui nantinya di bersama anak-anak kita. Ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu udah tahu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Dan itu juga ada pada anak-anak kita di dalam kelas. Jadi kalau ada anak-anak yang seperti itu, jangan langsung dimarahi, jangan langsung diberi hukuman. Panggil, kita lakukan restitusi. Kita tanya baik-baik. Kenapa dia melakukan itu? Padahal karena mereka ingat ya motivasi tadi, karena mereka punya tujuan. Ada sesuatu yang ingin mereka penuhi.
Jadi selama ini baru kita sadar ya Bapak Ibu ya, Nelly mengikuti pelatihan CGP ini banyak sekali apa ya yang oh iya, oh iya, seperti itu. Jadi ini berharap nanti Bapak Ibu semuanya yang di sini yang memenuhi syarat silakan ikuti pendidikan guru penggerak ini. Banyak hal-hal baru yang membuat Bapak Ibu tercengang dan membuat kadang mau menangis gimana gitu kan, udah terlanjur. Jadi selama ini saya seperti ini sama murid saya. Ya wajar mereka nggak berubah-berubah. Jadi Bapak Ibu di sini Nelly berbagi sedikit apa yang sudah Nelly pahami tentang budaya positif. Dan Nelly ingin kita semuanya di sini bersama-sama kita di sekolah ini melakukan menerapkan budaya positif ini. Walaupun tidak 100% tak langsung kita jalankan, tapi kita angsur berubah sedikit demi sedikit dulu. Yang biasanya anak melakukan kesalahan langsung ya udah seperti apa gitu, udah langsung naik iramanya, oktavnya berapa itu ya bagus ya seni budaya. Nah, jadi sekarang kita angsur. Kalau dia melakukan kesalahan panggil, dekati, panggil, kita bawa, kita tanya dulu, jangan langsung apa, jangan langsung, Pak Edi langsung, kamu bawa motor keluar, ayo bawa motor ke sini, 2 kali lapangan dorong itu motor. Nah besok kita rubah lagi ya Pak Edi ya, kita coba. Nah coba, iya. Nah, iya, itu mereka tidur pasti ada tujuannya. Kadang mereka ingin menarik perhatian kita, ingin ditegur, ingin disapa, atau mungkin ada masalah lain. Mereka ingin curhat, tapi nggak tahu gimana caranya. Mungkin dengan tidur nanti guru akan nanya saya bisa curhat, bisa aja. Ada masalah di rumah mungkin. Nah, jadi jangan langsung kita naikkan pangkat 1000-nya ke atas, jangan. Kita mulai langsung. Oke, lanjut Bapak Ibu di sini kita sebagai seorang pendidik kita berada pada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, next. Yang pertama itu kita berada di penghukum. Nah, ini yang sering, yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bapak Ibu, hukuman fisik mungkin itu tidak seberapa bagi anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita di daerah kita ini, anak-anaknya kok kuat. Karena mereka pekerja keras semua. Tapi hukuman verbal, apalagi sudah menyentuh ke dalam hati mereka, itu akan tersimpan Bapak Ibu sampai mereka mati. Sudah banyak itu, akan menyakitkan sekali bagi mereka. Ya. Nah, biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum ini itu sering berkata, patuhi aturan saya atau tidak awas kamu. Nah, biasanya seperti itu, sering ya Bapak Ibu ya. Kemudian kamu ini selalu saja salah, tidak pernah betul, tidak pernah benar. Nah, itu berarti kita itu sedang berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Kemudian pasti selalu kamu yang terakhir menyelesaikan tugas ini. Padahal mungkin karena dia belum mampu Bapak Ibu, tapi kita sudah menghukum dia dengan kata-kata, kamu aja terus, kamu aja yang terakhir. Kemudian, guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Satu cara, itu cara saya. Biasanya gurunya bisa dikatakan ini kalau Nelly menafsirkan ini egois Bapak Ibu. Kita tidak mementingkan anak ini sudah paham atau belum. Anak ini melakukan ini karena apa? Tapi yang penting kita tahunya aturan. Awas, kalau kamu tidak mengerti aturan, awas kamu. Nah, itu kita berada di posisi penghukum. Next. Yang kedua berada di pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, ini biasa agak turun sedikit dari posisi penghukum tadi. Agak turun sedikit, gurunya itu bersuara agak lebih lembut, ya, agak lebih lembut, nyaman, rendah diri. Nah biasanya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu loh. Kok kamu seperti itu sih? Jadi anak itu merasa dia, waduh, ibu ini kecewa dengan saya ya. Jadi dia merasa seperti orang yang tidak pede, tidak punya percaya diri. Nah kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu nak? Gitu. Atau seperti ini, kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahi lagi loh oleh guru yang lain. Kalau kamu seperti itu juga, kita
kita lembut ngomongnya, tapi itu ada efek yang kita timbulkan kepada anak kita. Mereka menjadi tidak percaya diri, Bapak Ibu. Jadi murid kita itu merasa tidak berharga. Mereka ini hidup hanya untuk mengecewakan orang lain. Nah, kalau kamu melakukan ini, tidak ingat kamu orang tua di rumah. Tidak kasihan kamu sama orang tua yang susah payah cari uang. Nah, itu membuat merasa bersalah. Ya. Ini juga kurang baik, Bapak Ibu. Karena anak-anak kita merasa dia itu seperti orang yang menyusahkan orang lain saja. Next. Nah, ini banyak sekarang, ya, tapi ini posisi ini kurang baik. Ya, posisi teman. Kita membawa murid-murid itu seperti teman. Tapi terkadang kalau sudah seperti teman itu kadang-kadang murid tidak lagi menghormati kita. Nah, ini yang harus kita Nah, di sini pun merasakan itu. Oh iya, memang benar. Nah, ini. Jadi pada posisi teman ini biasanya kita sering berkata pada anak, ayo bantulah demi bapak, bantulah demi ibu, please. Nah, dia seperti itu ya. Sering yang ngomong seperti itu sama anak. Kemudian, ayo kamu ingat tak bantuan bapak selama ini sama kamu, masa kamu seperti itu lagi? Kamu ingat tak apa yang sudah ibu berikan sama kamu, masa kamu seperti itu lagi? Jadi itu kan seperti omongan dengan teman. Tapi ini kurang baik untuk anak kita, Bapak Ibu, karena hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru ini tidak lagi membantu dia, maka dia akan melakukan hal-hal yang lebih buruk, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia akan, ketika kita tidak lagi memberikan bantuan, dia akan timbul pikirannya, saya pikir bapak itu teman, ternyata bukan. Maka dia akan lebih gimana gitu sama kita, benci, bisa jadi benci gitu. Kemudian berikutnya, posisi berikutnya itu adalah pemantau. Nah, ini sudah mulai lebih baik, ya. Dia guru ini hanya memantau, mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, gitu kan? Nah, biasanya kalau guru yang berada di posisi pemantau ini, kalau anak melakukan kesalahan yang dia tanyakan, ayo peraturannya apa? Ingat nggak peraturannya apa? Suaranya datar aja, ya. Kamu ingat kan peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Datar aja suaranya. Nah, itu pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di posisi terakhir, nah ini. Inilah posisi seorang guru, seorang pendidik yang diinginkan. Yang semoga kita bisa berada di semua di sini posisi manajer. Ya. Pada posisi ini guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, yang kita lakukan itu membuat murid kita itu merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Ya, biasanya ini kalau pada posisi manajer ini kita menanyakan keyakinan kelas. Ya, kita tanyakan apa yang kamu yakini, keyakinan kelas apa yang kamu yakini. Kamu sudah berbuat salah, keyakinan kelas apa yang kamu yakini. Jadi dia nanti berpikir, oh ya saya berbuat salah, berarti saya melakukan keyakinan kelas ini, saya yakin ini, tapi saya melanggarnya. Seharusnya kalau seperti ini saya akan seperti ini, bertanggung jawab. Nah, jika kamu meyakini, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dia berbuat salah ini, katanya. Kamu tahu kesalahannya? Tahu, Bu. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita apa yang kamu yakini? Yang terkait dengan kesalahan kamu. Ini, Bu. Nah, kalau begitu, nanti apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita tanyakan, ya, bukan lagi dengan bertanya yang sifatnya mendoktrin mereka dengan hukuman-hukuman gitu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu seorang manajer ya, dia hanya menuntun, mengarahkan, menimbulkan motivasi itu dari dalam diri murid kita. Bapak Ibu, pada kegiatan pada yang kontrol ini ada sebuah video Bapak Ibu, silakan dilihat. Tim restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum.
2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang dimana guru biasanya berada di sana. Yang terakhir itu yang paling baiknya itu kita berada di posisi manajer. Bapak Ibu sudah lihat tadi bagaimana seorang guru menangani kasus keterlambatan anaknya pada 5 posisi kontrol tersebut. Terlihat itu yang terbaik yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab anak kita itu yang berada pada posisi manajerial. Apakah kita nanti akan bisa melaksanakannya Bapak Ibu di sekolah kita ini? Insya Allah kita coba berangsur-angsur. Akan berubah 100% itu tidak, ya. Tapi kita coba berangsur-angsur. Next. Nah, ini dalam menyelesaikan kasus, ya. Itu ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini segitiga restitusi namanya segitiga, dia ada memiliki 3 posisi, 3 sisi. Ya, kita lihat itu ada sisi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu. Sisi pertama itu menstabilkan identitas, ya. Sewaktu ada anak kita, murid kita yang melanggar, itu kita panggil, ya, kita stabilkan dulu. Ini kan dia sedang emosi ini ya Bapak Ibu. Anak yang melakukan kesalahan itu emosinya sedang memuncak, ya, emosinya sedang tidak stabil. Maka kita stabilkan dulu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar kita manusia berbuat salah. Atau begini, kamu bukan yang pertama kali melakukan kesalahan ini, tapi kita ulas lagi Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik sih mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitas. Oh iya Bu, kamu bukan yang pertama melakukan kesalahan ini ya Bu. Jadi agak sedikit menurun emosinya Bapak Ibu. Karena kalau kita tanya orang yang sedang emosi itu tidak akan dapat jawaban Bapak Ibu. Ya, jadi kita stabilkan. Next. Kemudian di sisi kedua setelah kita stabilkan, ya, kemudian kita validasi tindakan salah. Tadi kan kita bilang, gak apa-apa, ya wajar manusia berbuat salah. Nah, ini lagi. Tapi Ibu yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, mereka akan jawab nanti, oh iya saya gini, oh iya gini Bapak, gini Ibu. Nah, jadi kita validasi. Nah, next, yang berikutnya baru setelah kita validasi tindakan salahnya, kita tanyakan apa keyakinannya. Keyakinan sekolah apa yang dia yakini. Nah, ini bisa kita tanyakan apa yang kita percaya di kelas kita ini, atau kalau di keluarga kita ini apa keyakinannya. Kemudian kira-kira nanti kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu menanyakannya Bapak Ibu. Ya.
Nah, ini Bapak Ibu, Nelly kemarin sudah mencoba, walaupun ini merupakan skenario disusun bersama seorang siswa, tapi ini mencoba bagaimana penerapannya. Semoga nanti dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, kita bisa sedikit merubah cara kita. Dari yang pertama tadi mungkin berada di posisi penghukum, sekarang kita coba beralih ke posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini kemarin Fajel ketika dia melakukan kesalahan tidak memakai atribut lengkap. Dia bukannya tidak memakai atribut lengkap Bapak Ibu, ternyata dia punya topi dasi, dia punya, tapi topinya dipinjamkan kepada temannya, kepada Kian. Ya, nah disinilah digali kenapa dia melakukan itu. Sebentar. Karena tadi dilihat waktu upacara Fajel masuk di dalam barisan melanggar. Iya. Apa yang telah Fajel lakukan? Kurang memakai atribut topi dan dasi. Nah, ini kan tadi topi sama dasinya lengkap. Emangnya tadi atributnya apa yang kurang tadi? Tapi ada dari pakai oleh siapa? Dipinjam oleh teman. Oke, Fajel telah melakukan pelanggaran, tapi hal ini bukan yang pertama di sekolah kita. Sudah sering pula yang lain melakukan pelanggaran. Oke, nah sekarang Ibu ingin bertanya pada Fajel tadi topinya dikasih sama teman, berarti Fajel tidak lengkap memakai atribut. Kalau kita tidak lengkap memakai atribut, keyakinan sekolah kita yang mana yang telah Fajel langgar? Kurang atribut untuk upacara, kurang memakai atribut untuk upacara. Oke, baik Fajel. Fajel cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi polisi. Mau jadi polisi. Nah, kalau jadi polisi kita itu harus disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, ya. Apalagi pada saat melakukan upacara kita harus memakai pakaian atribut lengkap. Fajel ingin jadi polisi kan? Ya. Oke, untuk kedepannya Fajel bisa untuk lebih lebih mendisiplinkan dalam pakaian. Bisa. Oke, Fajel. Karena tadi topinya kan dipinjam oleh teman. Kenapa sampai dipinjam oleh teman? Kenapa Fajel mau mengasihkan topinya kepada teman? Dikasih aja. Oke, nah Fajel tadi udah tahu dengan kesalahan Fajel. Nah, untuk kedepannya Fajel bagaimana? Dalam upacara Fajel maunya bagaimana lagi? Memakai atribut yang lengkap dan tidak menunjukkan atribut. Oke, mau memakai atribut yang lengkap. Nah, Fajel cita-citanya mau jadi polisi kan? Ya, untuk kedepannya Ibu berharap Fajel tidak ada lagi berada di dalam barisan yang melanggar. Dan Fajel sudah memakai atribut lengkap. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Oke, Bapak Ibu, itu kemarin segitiga restitusi yang diterapkan pada saat menangani Fajel yang atributnya tidak lengkap pada saat upacara bendera. Dan Bapak Ibu, mungkin untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi. Dari ini kita bisa lagi, ternyata anak kita itu bisa kita didik, bisa kita bina, bisa kita arahkan tanpa harus kita beri hukuman. Ya. Yang penting sekarang timbul dulu motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya. Nah, Bapak Ibu, ini ada testimoninya dari Fajel setelah Nelly lakukan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajel. Saya salah satu seorang siswa di SMPN 21 Cirebon. Setelah diproses oleh Bu Nelly, saya senang karena Bu Nelly tidak memarahi dan menghukum saya. Tapi beliau lebih menasihati saya dan saya sadar akan kesalahan yang saya lakukan. Untuk kedepannya saya akan menjalankan
menjalankan keyakinan sekolah untuk memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak kita itu bisa kita bina, bisa kita latih mentalnya ya pada saat dia melakukan kesalahan tanpa harus melakukan yang namanya pemberian hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita coba untuk menerapkan ya, berubah sedikit, merubah paradigma kita sedikit bahwasanya ternyata untuk murid kita bisa berubah itu tidak harus mengikuti cara kita ya. Untuk kita bisa, murid kita bisa berubah itu ada proses-proses yang harus kita jalankan, yang dimana bukan dari kita datangnya, tapi sebenarnya penyelesaian masalah itu ada pada diri murid kita sendiri. Kita hanya menuntun dan mengarahkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikianlah presentasi saya pada kali ini, berbagi pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa yang mau didiskusikan. Silakan, ada Bu Gus, silakan Bu Gus. Tunggu. Oke, ini kita diskusi. Baik, yang Bapak Ibu yang lain boleh silakan. Terima kasih waktu diberikan kepada saya pada ini. Saya ingin menanyakan beberapa tentang 5 posisi kontrol tadi. Yang keempat itu sebagai teman, kemudian sebagai posisi manajer. Yang pertama 2, 3 tadi apa Ibu? Itu saja yang Oke. Baik. Oke, bagus. Terima kasih. Posisi kontrol tadi, yang pertama itu dia berada pada posisi penghukum Ibu. Ya, penghukum ini yang biasanya kita jalankan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, berada di posisi teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, manajer ya. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti kita punya cita-cita, kita sebagai pendidik itu bisa melakukan pembelajaran yang bermakna kepada murid kita, pembelajaran yang berpihak kepada murid kita dengan melakukan restitusi ini Bapak Ibu. Jadi sekarang kita coba yang ada di dalam pikiran kita ketika anak kita melakukan kesalahan, jangan yang terlintas hukuman, jangan. Tapi yang ada timbul restitusi. Kita coba, kita mulai. Walaupun Nelly bilang sekali lagi, walaupun belum 100% tak akan langsung berubah, tidak. Tapi kita angsur-angsur untuk merubahnya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu. Dan diucapkan terima kasih. Oke, silakan. Oh, masih ada satu lagi. Silakan Bu Islahati, tolong mic-nya. Biar suaranya mic-nya tolong. Satu lagi. Sebelum ditutup, ada beberapa hal ini sangat menarik sekali karena memang semuanya kita mungkin akan mengarah ke sana sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga keinginan semua lapisan tingkatan gitu ya. Yang menarik sekali, yang pertama yang ingin ditanyakan adalah orang itu berbuat itu karena ada beberapa motivasi, yaitu 3 motivasi, pertama, kedua, dan ketiga. Yang ingin saya tanyakan adalah yang ketiga, bagaimana ya silakan lanjut. Bagaimana cara yang harus dilakukan untuk membuat motivasi yang ketiga ini, artinya indikator-indikator apa saja yang akan dilakukan agar mempunyai motivasi yang seperti yang dicantumkan pada nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Indikatornya artinya berarti benar-benar aksi nyata yang bisa dilakukan untuk menciptakan atau membuat menjadi motivasi perilaku Indonesia itu ke arah yang ketiga. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali juga tentang keyakinan kelas.
mungkin sebagai guru kita juga perlu mempunyai keyakinan, karena memang kita dulu yang berbuat ifdah binafsi, pelihara diri dulu, atau rubah dulu diri kita baru bisa merubah orang lain. Maka keyakinan kelas sebagai guru atau pendidik yang bagaimana yang bisa kita ciptakan, barangkali juga seperti yang sudah diterapkan tadi di kelas 72, tentu kita juga bisa membuat keyakinan kelas kantor sebagai guru. Jadi tentu ada juga keyakinan kita di lingkup guru atau pendidik, sehingga kita juga berbuat itu dengan keyakinan sebagai ruang lingkup guru, karena memang guru itu sekali lagi digugu dan ditiru, ifda binafsi wa anfusakum wa ahlikum naro. Jadi artinya tentu dimulai dari diri sendiri. Maka keyakinan kelas seperti apa yang akan kita lakukan di kantor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih sekali Bu Islahati. Ini merupakan suatu yang kita bahas dulu. Yang kedua, keyakinan untuk kita di kantor majelis guru itu memang juga harus kita miliki, sehingga untuk menjalankan, untuk kita bisa nanti berbuat, melakukan bersama murid kita keyakinan di kelas, tentu dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Bu Islahati sudah mengingatkan. Setelah ini Bapak Ibu kita akan coba membuat tentunya membuat keyakinan kita dulu sebagai guru di kantor harus bagaimana untuk bisa terciptanya nanti sekolah kita ini bisa lebih baik ke depannya, dalam proses pembelajarannya juga lebih maju. Nanti kita cobakan Bu Is di kantor kita dalam setelah ini rapat evaluasinya nanti mungkin pada hari Senin. Karena apa? Karena beberapa hari ke depan itu kita ada kegiatan di luar. Jadi nanti kita coba untuk membuatkan buat bersama. Kita buat bersama. Ini bukan dari kepala sekolah, bukan kepala sekolah yang membuat, tidak sama seperti kita dalam kelas, bukan guru yang buat, tapi itu kita bersama guru warga SMP Negeri 21 yang buat keyakinan itu. Terima kasih Bu Is sudah diingatkan. Kemudian yang kedua, untuk menimbulkan motivasi yang mereka menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang dikatakan tadi dengan restitusi. Restitusi itu mengembalikan kepercayaan diri murid, mengembalikan rasa ingin bertanggung jawab murid, rasa bertanggung jawab anak ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, setelah mereka bisa menimbulkan ada rasa bertanggung jawab, rasa percaya diri, maka motivasi yang ketiga mereka seperti apa, mau jadi seperti apa yang mereka inginkan. Nah, itu akan muncul sendiri Bapak Ibu. Mengapa hal ini tidak muncul di dalam diri murid kita selama ini? Karena kita tidak membiasakan mereka untuk pede, untuk percaya dengan diri mereka. Yang karena mereka setiap melakukan kesalahan yang mereka ingat hukuman, bukan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, dengan melakukan restitusi itu kita bisa menimbulkan mau jadi seperti apa saya nantinya. Bapak Ibu, mungkin nanti di lain waktu akan lebih diperjelas lagi. Kita akan terus sharing, kita akan terus berbagi dengan komunitas. Kita insya Allah setelah ini komunitas guru SMP 21 itu ada. Kita akan berbagi terus, kita akan sharing terus. Walaupun tidak seperti ini, tapi ketika ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, ada sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan yang baru, nanti kita sharing bersama di ruangan ini juga boleh. Oke, Bapak Ibu, demikian dulu dari saya. Semoga budaya positif bisa tercipta di SMP Negeri 21 Sijunjung. Salam guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.